Dari Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia, inilah Suara Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Nusantara adalah berita berjejaring dari radio dan televisi yang tergabung dalam Asosiasi Radio dan Televisi Indonesia. Untuk Suara Nusantara edisi 71 ini kita buat berbeda dari konsep yang sebelumnya. Semoga bisa memberikan warna tersendiri bagi pemirsa sekalian. Dari 88,5 Irama FM kami persembahkan Suara Nusantara. Selamat menyaksikan. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia, inilah Suara Nusantara. Suara Nusantara, produksi Radio Irama FM Purworejo. Suara Nusantara disiarkan di banyak radio se-Indonesia di bawah naungan Asosiasi LPPL Radio dan Televisi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, Suara Nusantara hadir kembali untuk menyampaikan informasi-informasi menarik hasil laporan kontributor Suara Nusantara se-Indonesia. Bersama saya Bayu Zakaria dan saya Ayu. Suara Nusantara edisi ke-71 kali ini hasil produksi Radio Irama FM Purworejo, Jawa Tengah. Inilah Suara Nusantara selengkapnya. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia, inilah Suara Nusantara. Saudara, Asosiasi LPPL Radio dan TV Indonesia menyelenggarakan webinar dengan tema Disiplin Protokol Kesehatan Kunci untuk mengalahkan COVID-19. Iya, dalam webinar tersebut menghadirkan dua narasumber, yaitu Profesor Dr. Widodo Muktio dan juga Dr. Reza Broto Asmoro. Nah, berikut ini kita saksikan profil dari kedua narasumber. Profil narasumber, Profesor Dr. Widodo Muktia SEMKOM, lahir di Klaten 27 Februari 1964. Alumnus Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia dan alumnus OTS Osaka, Jepang. Karir sebelumnya adalah seorang guru besar Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 11 Maret Surakarta. Pada 6 September 2019, beliau dilantik menjadi Dirjen Informasi Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Profil narasumber, Dr. Reza Broto Asmoro, lahir di Kota Malang 28 Desember 1985. Beliau adalah seorang dokter, model, dan pembawa acara. Pada tahun 2010, beliau memperoleh gelar Putri Indonesia Lingkungan 2010, mewakili kontes Miss Internasional pada tahun 2011, dan mendapatkan penghargaan sebagai Duta Energi Bersih. Reza merupakan anggota bidang kesekretariatan, protokoler, dan public relation pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia periode 2018-2021. Pada tanggal 8 Juni 2020, Reza diperkenalkan sebagai anggota tim dari Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Indonesia. Ya, baru saja profil narasumber yang sangat luar biasa sekali ya ternyata. Ya, dan informasi tentang hal tersebut akan disampaikan oleh reporter Dani Damara dari Radio Irama FM Purworejo. Asosiasi LPPL Radio TV Indonesia menyelenggarakan webinar dengan tema Disiplin Protokol Kesehatan Kunci Kalahkan COVID-19. Asosiasi LPPL Radio TV Indonesia Kamis 17 September 2020 menyelenggarakan acara webinar dengan tema Disiplin Protokol Kesehatan Kunci Kalahkan COVID-19. Webinar dimoderatori oleh Gabriel Majid, Sekjen Asosiasi LPPL Radio dan TV Indonesia.
Acara tersebut dibuka oleh Erwin Ibrahim STMMMBA selaku Ketua Asosiasi LPPL Radio dan TV Indonesia. Dalam webinar tersebut menampilkan dua narasumber, yaitu Profesor Dr. Widodo Muktio dari Dijen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Dr. Reza Broto Asmoro Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Profesor Dr. Widodo Muktio menyampaikan materi tentang komunikasi publik untuk Indonesia bebas COVID-19. Profesor Dr. Widodo Muktio mengatakan bahwa tenaga komunikasi harus memiliki semangat juang menjadi pahlawan COVID. Beliau juga menyampaikan bahwa tenaga komunikasi harus menyampaikan informasi secara berulang-ulang agar masyarakat tertib protokol kesehatan. Pahlawan-pahlawan COVID ini tidak hanya dokter, tidak hanya tenaga medis, tetapi juga tenaga komunikasi yang menjadikan masyarakat di Indonesia itu mau tertib protokol kesehatan. Kalau nggak bisa dikasih penerangan, ya mesti diterangi lagi. Di dalam bahasa komunikasi, memberikan informasi, komunikasi itu jangan bosan-bosan, diulang-ulang terus. Pembicara kedua disampaikan Dr. Reza Broto Asmoro yang menyampaikan materi tentang tetap aman dan produktif dalam era adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Menurut Dr. Reza, beberapa hal penting yang harus diperhatikan antara lain, norma yang ada di masyarakat, sistem kesehatan dan kebijakan yang mumpuni, serta sistem edukasi yang mumpuni. Komunikasi risiko ini harus dibuat sedemikian rupa untuk membantu orang mengerti tingkat keseriusan risikonya. Sehingga mereka tuh mampu akhirnya membuat keputusan dan tindakan yang tepat dalam menghadapi risiko. Yang tujuan akhirnya yang kita inginkan bersama adalah perubahan perilaku. Tapi memang kita harus ingat bersama bahwa edukasi tentunya membutuhkan suatu proses ya. Dan ini harus selalu diingatkan dan disertai dengan kesabaran dari para edukator dan enforcement-nya. Karena ini harus dilakukan terus-menerus ya untuk membuat seseorang itu jadi tahu, kemudian menjadi bisa, kemudian terbiasa, dan diharapkan nanti akan menjadi budaya. Dr. Reza juga menyampaikan bahwa masyarakat harus beradaptasi dengan kebiasaan baru antara lain memakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak aman. Saya, Dani Damara dari LPPL Radio Irama FM Purworejo, menyampaikan untuk Suara Nusantara. Dalam usianya yang ke-150, Kabupaten Sukabumi telah banyak mengalami kemajuan. Selama tahun 2016 hingga 2020, Kabupaten Sukabumi telah meraih penghargaan sebanyak 161, baik yang bertaraf nasional maupun internasional. Ya, informasi tentang hal tersebut segera disampaikan oleh Jordi Rizaldi Hartawan dari Radio RCL Sukabumi. Peringatan HUT Kabupaten Sukabumi harus dijadikan momentum untuk mengoreksi dan evaluasi diri serta memacu semangat untuk terus berbenah melakukan percepatan dan penguatan pembangunan agar mencapai hasil yang lebih baik. Hal itu dikatakan Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami saat menyampaikan amanat selaku pembina upacara pada HUT ke-150 tahun Kabupaten Sukabumi di halaman Setda Pelabuhan Ratu Kamis 10 September 2020. Bupati mengatakan perayaan dilaksanakan berbeda akibat COVID-19. Upacara tidak bisa dihadiri banyak orang, sebagian mengikutinya secara virtual. Haji Marwan menegaskan juga berkat kerja keras semua Kabupaten Sukabumi telah menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Sebanyak 161 penghargaan bergengsi telah diraih selama 2016 sampai 2020, baik tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, diraihnya opini wajar tanpa pengecualian (WTP) selama 6 kali berturut-turut dari BPK patut dibanggakan. Hal itu menunjukkan keseriusan Pemkab Sukabumi dalam mengelola anggaran berprinsip pada transparansi publik. Haji Marwan mengajak masyarakat meningkatkan kebugaran di tengah pandemi COVID-19. Menurutnya, tantangan ke depan akan terus menghadang, namun dirinya berpesan agar menjaga kekompakan dan kebersamaan. Dalam kesempatan tersebut, dilakukan berbagai penyerahan penghargaan, mulai dari penghargaan kepada camat, lurah, kepala desa, lunas PBB, perusahaan terbaik, perusahaan peternakan unggas yang berkontribusi dalam penanggulangan pandemi COVID-19, dan pemenang Sayembara Desain Logo Hari Jadi Kabupaten Sukabumi ke-150. Kalau melihat dari tagline ini, kita berharap masyarakat ini betul-betul
bisa merasa memiliki, menjaga, dan juga melestarikan. Kalau kita tidak memeliharanya secara baik, tentunya juga ini akan menjadikan satu persoalan. Jadi kita tidak berpikir hari ini untuk diri kita sendiri, tapi jaga Sukabumi untuk anak cucu kita. Itu prinsip dasarnya sebenarnya itu. Sehingga apapun yang kita lakukan hari ini, membangun negeri ini, membangun Kabupaten Sukabumi, membangun hari ini, dan juga membangun masa depan. Demikian disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi dari halaman Setda Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Kami TV melaporkan. Bupati Bogor Adi Yasin memberikan apresiasi kepada stakeholder pendidikan atas kontribusinya sehingga Kabupaten Bogor pada tahun 2019 mengalami peningkatan indeks pendidikan. Iya, informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Inggar Prilda bersama Irfan Pratama dan Rizky Agustiandi dari Radio Tegar Beriman Bogor. Bupati Bogor Ade Yasin memberikan apresiasi kepada stakeholder pendidikan atas kontribusi sehingga Kabupaten Bogor pada tahun 2019 mengalami peningkatan indeks pendidikan. Kabupaten Bogor pada tahun 2019 mengalami peningkatan indeks pendidikan, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan indeks membaca. Keberhasilan ini penting untuk diapresiasi sebagai bagian dari capaian program Pancakarsa, yaitu Bogor Cerdas dalam upaya mencapai visi Kabupaten Bogor, yaitu terwujudnya Kabupaten Bogor termaju, nyaman, dan berkeadaban. Dan tantangan ini tentunya harus dihadapi ya di masa pandemi ini oleh ibu-ibu semua. Ibu jangan juga putus semangat, patah semangat, ya. Karena ya tadi guru mah selain dapat pahala ya, juga pasti dikenang oleh anak-anak ya. Saya selalu ingat guru saya guru SD, SMP, SMA, tetapi guru belum tentu ingat kepada saya gitu ya. Jadi ini mungkin kelebihan dari seorang guru ya, tanpa pamrih, terus juga mudah-mudahan pahalanya selalu dicatat oleh Allah, dan mudah-mudahan jasanya selalu dikenang ya, sehingga ketika kita banyak yang mendoakan, mudah-mudahan keberkahan selalu melimpah kepada kita. Ini masalah lambat ya, mudah-mudahan ini akan sudah berakhir. Ade Yasin juga berharap selama masa pandemi COVID-19, Himpaudi agar terus berinovasi, mengembangkan cara-cara baru, sistem edukasi yang kreatif. Sementara itu, Wakil Ketua PW Himpaudi Jawa Barat, Ade Mulyana, sangat mengapresiasi Rakerda yang diselenggarakan Himpaudi Kabupaten Bogor, di mana Kabupaten Bogor menjadi kabupaten pertama yang menyelenggarakan Rakerda setelah Rakerwil tingkat provinsi. Inggar Prilda, Irfan Pratama, Rizky Agustiandi, Radio Tegar Beriman melaporkan untuk Suara Nusantara. Rapat pembahasan Perbup penerapan disiplin protokol COVID-19 di Kabupaten Bungo dilaksanakan di Rumah Dinas Bupati Bungo. Iya, informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nindi Safitri dari Radio Gema Bungo, Kabupaten Bungo. Mitra Muda, rapat pembahasan Perbup penerapan disiplin dan protokol kesehatan COVID-19 dilaksanakan pada Selasa 15 September 2020 pukul 9.30 waktu Indonesia Barat bertempat di Rumah Dinas Bupati Bungo. Rapat ini dihadiri oleh Bupati Bungo, Haji Masuri SPME, Unsur Prokopimda, Ketua DPRD, Dandim, Kejari, Kapolres, dan seluruh kepala OPD juga turut hadir. Rapat ini membahas tentang penanganan COVID-19 di Kabupaten Bungo, khususnya tentang penegakan kedisiplinan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19. Pemerintah juga sudah menertibkan beberapa peraturan bupati dalam rangka pelaksanaan Kemendagri nomor 6 tahun 2020 tentang tatanan normal baru dalam rangka COVID-19. Berikut penuturan Bupati Bungo. Sama rekan-rekan atau kawan-kawan Forkompimda, biasa rapat rutin kita laksanakan, terutama membahas tentang penegakan disiplin protokol kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19 di Kabupaten Bungo. Kita sudah menerbitkan beberapa peraturan bupati dalam rangka pelaksanaan Permendagri nomor 6 tahun 2020 tentang tata normal baru dalam rangka COVID-19 ini. Jadi peraturan bupati yang telah kita buat
nanti akan kita sosialisasikan di tengah-tengah masyarakat. Mungkin sebelum sosialisasi ada tahapan mungkin pertama ada semacam upacara dulu, kemudian kita sosialisasikan kepada masyarakat. Nanti setelah itu baru kita terapkan sanksi-sanksi yang ada di dalam. Kapolres Bunga Muhammad Lutfi juga menambahkan khususnya tentang sanksi administrasi atau denda yang akan diterapkan. Namun sebelum diterapkan sanksi tersebut akan dilaksanakan tahap sosialisasi kepada masyarakat. Jika tidak ada perubahan, maka akan dilaksanakan deklarasi penggunaan masker termasuk persiapan untuk operasi justisi pada hari Kamis. Berikut penuturan Kapolres Muhammad Lutfi. Kita melaksanakan rapat yang dipimpin oleh Bapak Bupati, kemudian dihadiri saya sendiri, Komandan Kodim, Ketua DPRD, Kajari, dan Kepala Pengadilan Negeri, beserta OPD yang lainnya di lingkup Kabupaten Bunga. Jadi membahas masalah Pergub nomor 41 tahun 2020 tentang penanganan COVID. Jadi ada beberapa masukan yang nantinya akan diinventarisir oleh kabar hukum terkait dengan draft-draft atau pasal-pasal yang akan dimasukkan, khususnya tentang sanksi administrasi atau denda. Ini nanti akan diterapkan, namun sebelum diterapkan sanksi denda dalam bentuk uang, itu nanti akan ada tahap sosialisasi. Dan tadi Pak Bupati menyampaikan kalau tidak ada perubahan, hari Kamis kita akan melaksanakan deklarasi penggunaan masker termasuk kesiapan untuk operasi justisi. Jadi nanti akan kita terapkan setelah besok apel gelar pasukan. Nanti akan kita setelah sosialisasi 1 minggu. Sanksi-sanksi tersebut yaitu berupa teguran, baik lisan dan tertulis, maupun sanksi sosial bahkan juga berupa denda, salah satunya seperti yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota lain. Saya Nindya Sapitri, menyampaikan dari Radio Gema Bunga FM. Ayo, ini ada informasi dari Lahat bahwa Bupati Lahat menggerakkan pencegahan penyebaran virus COVID-19 yang semakin gencar. Oke, berita selengkapnya dilaporkan oleh Eri Sufriati dari Radio Seganti Setungguan FM. Gerakan pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19 di Kabupaten Lahat semakin gencar dengan giat razia masker dan dilakukan oleh Kepolisian, TNI, dan Pamong Praja Kabupaten Lahat yang dilepas oleh Bupati Lahat, dipimpin langsung oleh Kasat Pol PP Kabupaten Lahat. Dalam sambutannya, Bupati Lahat C. Ujang mengatakan agar kegiatan ini dilakukan dengan 4S, senyum, sapa, salam, dan sabar. Ini kita laksanakan sampai akhir bulan. Awal bulan nanti kalau dia masih tetap bandel ataupun nakal, maka kita akan kenakan sanksi gitu. Dan sementara Kepala BPBD Kabupaten Lahat Dr. Andes Haji Ali Afandi MM mengatakan bahwa kegiatan ini dibagi dalam 3 tugas atau 3 regu. Hari ini mulai giat Pergub dan Pergub ya. Perbubnya 25, Perbubnya 37 nomornya, untuk bagaimana kita menyadarkan masyarakat kita bahwa ini kepentingan kita bersama. Putusnya rantai COVID Kabupaten Lahat tidak cukup dengan Kasat Pol PP, gugus tugas, Bupati, Wakil Bupati, Sekda, tapi ini masyarakat semua punya kepentingan itu. Yang penting dalam hal ini adalah sekali lagi menyadarkan masyarakat kita bahwa ini kepentingan kita bersama, kewajiban kita bersama. Kasat Pol PP Kabupaten Lahat Fauzan Hoiri APMM mengatakan bahwa kegiatan ini akan terus dilaksanakan dan kegiatan ini juga sekaligus merazia bagi ASN yang berkeliaran di luar pada jam kerja. Saya Eri Sufriati, reporter Radio Seganti Setungguan FM Kabupaten Lahat melaporkan untuk Suara Nusantara.
Ya, berita selanjutnya, Bupati Musirawas Haji Hendra Gunawan menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dalam beraktivitas sehari-hari. Dari RDSFM Musirawas, Sumatera Selatan, Linda Ali menyampaikan laporannya berikut ini. Patuhi protokol kesehatan, pertahankan status zero COVID-19 Musirawas. Semua kalangan masyarakat dihimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari di luar rumah. Hal ini dilakukan guna menjaga dan mempertahankan status zero kasus COVID-19. Virus corona atau COVID-19 belum pergi, meskipun hingga saat ini di Kecamatan Sukakarya tidak ada warga yang terkonfirmasi positif. Bukan berarti abai akan bahayanya. Masyarakat di setiap desa juga diharapkan untuk terus bersama-sama menjaga desa agar orang-orang luar yang terpapar COVID-19 tidak masuk ke daerah. Hal ini disampaikan Bupati Musirawas Haji Hendra Gunawan saat menjalankan program Aksi Rabu Bina Desa atau Akrab Desa di Kecamatan Sukakarya, Rabu 16 September 2020 seperti yang dilansir Diskominfo Musirawas. Bupati Haji Hendra Gunawan menjelaskan dari 14 kecamatan, hanya 2 kecamatan yang belum terpapar COVID-19, yakni Kecamatan Trawas dan Kecamatan Sukakarya. Oleh karena itu, diinstruksikan untuk tetap memperketat pengawasan apabila ada orang luar masuk, agar diperiksa terlebih dahulu, jangan sampai kecolongan dengan harapan daerah ini terhindar dari paparan COVID-19. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga memberikan apresiasi kepada camat, UPT Puskesmas, Kepala Desa, BPD, masyarakat dan seluruh unsur Muspika Kecamatan Sukakarya yang terus berjuang mempertahankan zero kasus COVID-19 di wilayah Kecamatan Sukakarya. Selain itu, di hadapan masyarakat, Bupati mengungkapkan rasa syukurnya karena Kabupaten Musirawas sudah 2 kali mendapatkan reward dari pemerintah pusat berupa DID tahap 2. Reward tersebut merupakan bentuk penilaian dan apresiasi pemerintah pusat atas upaya yang dilakukan Pemkab Musirawas dalam penanganan COVID-19. Diharapkan dengan adanya reward ini akan menambah semangat seluruh elemen di Kabupaten Musirawas dalam menghadapi COVID-19. Bupati juga berpesan kepada masyarakat untuk melindungi diri dengan menjaga imunitas tubuh, mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi, serta menjaga pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Linda Ali, Radio Darussalam Sempurna melaporkan. Gubernur Sumatera Selatan meresmikan dimulainya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Musirawas Utara. Selengkapnya dilaporkan oleh Ari Tamin dari Radio Sumsel. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan meresmikan dimulainya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Muratara, tepatnya di Kecamatan Karangdapo, Kabupaten Muratara, Sabtu 12 September 2020. Pada kunjungan kerjanya ke Kabupaten Muratara, Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Haji Hermanderu didampingi Bupati Muratara Haji Muhammad Syarif Hidayat meresmikan dimulainya pelaksanaan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan tahun 2020 di Desa Rantau Kadam, Kecamatan Karangdapo, Kabupaten Muratara. Di depan masyarakat yang hadir, Haji Hermanderu memastikan pelaksanaan perbaikan infrastruktur jalan akan mulus pada tahun 2021. Sehingga bantuan yang digelontorkan untuk Kabupaten Muratara senilai Rp33.858.237.000. Gubernur berharap dengan bantuan tersebut desa-desa yang ada di Muratara bisa menjadi desa yang maju demi terciptanya zero desa tertinggal di Musirawas Utara dan mendukung terciptanya visi misi Sumsel Maju untuk semua. Saya pernah mengatakan di salah satu desa di Karangdapo ini bahwa jalan di sini tidak mungkin pemerintah kabupaten mampu, karena keuangan kabupaten itu memang sangat minim. Maka saya janjikan akan saya bantu pemerintah Kabupaten Muratara, dan ini sudah mulai terrealisasi. Untuk ruas ini saja lebih kurang 13 miliar rupiah. Pasti juga belum cukup, tapi ini harus menjadi sesuatu yang dirasakan masyarakat. Kalau nanti dibutuhkan karena
aktivitas masyarakat yang tinggi dan jalan ini harus dituntaskan, saya perintahkan Kepala Dinas PU untuk menuntaskan. Dalam kesempatan yang sama, Bupati Haji Muhammad Syarif Hidayat mewakili seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Muratara mengucapkan terima kasih sekaligus rasa bangga atas perhatian Haji Hermanderu untuk meningkatkan pembangunan yang ada di Kabupaten Muratara. Aritamin Radio Sumsel melaporkan. Bupati Demak bersama Danrem secara resmi membuka karya bakti serbuan teritorial Korem 073 Makutarama di Desa Bedono, Sayung, Demak. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Olivia dari Radio Suara Kota Wali, Demak. Bupati Demak bersama Danrem secara resmi buka karya bakti serbuan teritorial Korem 073 Makutarama di Desa Bedono, Sayung, Demak. Komandan Korem 073 Makutarama Kolonel Infantri Ari Yulianto SIP didampingi Bupati Demak HM Natsir secara resmi membuka pelaksanaan karya bakti serbuan teritorial Korem 073 Makutarama tahun 2020 di Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak pada hari Selasa 15 September 2020. Giat ini dimulai dengan penyerahan alat peralatan kerja secara simbolis dan pemotongan tumpeng oleh Danrem yang didampingi Dandim 0716 Demak Letkol Arhanud Muhammad Ufis SIP MIPol, Bupati Demak HM Natsir SPD, Kasiter Korem Letkol Infantri Arif Ismawan, dan jajaran Forkopimda Kabupaten Demak lainnya. Danrem bersama rombongan juga meninjau lokasi sasaran pembuatan talut, sasaran peninggian jalan, dan sasaran rehab LTLH. Dirinya juga meletakkan batu pertama sasaran pembuatan talut. Dalam sambutannya, Danrem menyampaikan bahwa dalam TNI Angkatan Darat, karya bakti kali ini dinamakan serbuan teritorial, di mana dengan sambutan serbuan dalam pelaksanaan dilakukan secara masif dan secara besar-besaran. Dengan pembuatan talut dan peninggian jalan dalam serbuan teritorial ini, Danrem juga berharap akses jalan menuju objek wisata religi Makam Syekh Mudakir menjadi lancar sehingga dapat meningkatkan ekonomi warga sekitar. Desa Bedono ini merupakan desa yang mengalami penurunan permukaan tanah setiap tahunnya, sehingga perlu dilakukan peninggian jalan dan pembuatan talut agar badan jalan nantinya tidak tergenang saat air pasang. Sementara Bupati Demak HM Natsir menyampaikan terima kasih kepada TNI khususnya Korem 073 Makutarama yang sudah menjadikan wilayah Kecamatan Sayung sebagai sasaran serbuan teritorial. Dirinya yakin dengan apa yang dilakukan TNI akan sangat bermanfaat bagi warganya, khususnya warga Kecamatan Sayung, terlebih warga Desa Bedono. Olivia melaporkan untuk Suara Nusantara. Saudara, setelah beberapa tahap pembahasan, perubahan APBD Kabupaten Pringsewu tahun 2020 disahkan melalui rapat paripurna yang dihadiri 30 dari 40 anggota DPRD Kabupaten Pringsewu. Iya, laporan selengkapnya dari Radio Pringsewu FM Lampung, Anton Hapsara menyampaikan laporannya. Setelah melalui beberapa tahapan pembahasan, perubahan APBD Kabupaten Pringsewu tahun 2020 akhirnya disahkan. Pengesahan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah Kabupaten Pringsewu tentang perubahan APBD tahun 2020 ini dilakukan melalui rapat paripurna yang dihadiri 30 dari 40 anggota DPRD Pringsewu di gedung DPRD setempat Selasa 15 September 2020. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Pringsewu Suherman serta dihadiri Bupati Pringsewu Sujadi beserta jajaran pemerintah daerah dan Muspida Kabupaten Pringsewu. Bupati Pringsewu Sujadi mengatakan, setelah dilakukan pembahasan, pendapatan daerah pada perubahan APBD 2020 tidak mengalami perubahan, yakni tetap sebesar 1.959.762.558.520,52 rupiah. Begitu pula dengan belanja daerah pada perubahan APBD 2020 sebesar 1.239.692.339.140,14 rupiah. Bila dibandingkan antara pendapatan dengan belanja daerah, terjadi defisit anggaran sebesar 42.929.780.619,62 rupiah.
Namun demikian, penerimaan pembiayaan pada perubahan APBD 2020 yang berasal dari Silpa tahun sebelumnya diproyeksikan sebesar 44.929.780.619,62 rupiah dan direncanakan pada perubahan APBD 2020 Pemkab Pringsewu akan melakukan penyertaan modal kepada Bank Lampung sebesar 2 miliar rupiah. Dengan membandingkan antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah, lanjut Bupati, terdapat pembiayaan neto sebesar 42.999.780.619,62 rupiah yang akan digunakan untuk menutup defisit anggaran, sehingga didapatkan silpa tahun berkenaan sebesar 0 rupiah. Bupati Pringsewu juga menjelaskan bahwa anggaran yang disiapkan dalam perubahan APBD 2020 adalah anggaran maksimal. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan belanja hendaknya mengedepankan kedisiplinan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, serta selalu mengedepankan prinsip 100-0-100, yakni 100% benar dalam perencanaan, 0% kesalahan, serta 100% benar dalam pelaporan dan pertanggungjawaban, yang kesemuanya dalam rangka mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang telah diraih Kabupaten Pringsewu selama 5 tahun berturut-turut. Anton Hapsara, LPPL Radio Pringsewu FM, Pringsewu Lampung untuk Suara Nusantara. Kunker Gubernur Jambi di Batanghari dalam rangka penanaman perdana kelapa sawit petani koperasi unit desa Barokah. Ya, demikian laporan Regina Masli dari TV Batanghari, Jambi. Bupati Batanghari Insinyur Haji Sahirsa SC menghadiri kunjungan kerja Gubernur Jambi dalam rangka penanaman perdana kebun kelapa sawit petani anggota Koperasi Unit Desa Barokah dan kegiatan peremajaan kelapa sawit rakyat melalui pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit di Koperasi Unit Desa Barokah, Desa Karya Mukti, Kecamatan Muarasebo, Ilir. Turut hadir pada acara tersebut Gubernur Jambi Haji Porori Umar M.Hum, para Kepala OPD Provinsi Jambi, Wakil Ketua DPRD Batanghari Haja Yudinta Sahirsa, Wakapolres Batanghari Ajun Komisaris Polisi Sukamto SH, para Pokkom Pemda Batanghari, para OPD Batanghari, dan para tamu undangan lainnya. Bupati Batanghari dalam sambutannya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gubernur Jambi yang telah menyempatkan diri untuk melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Batanghari. Bupati juga berharap Koperasi Unit Desa Barokah ini bisa menjadi koperasi unit desa yang mandiri karena memiliki kebun yang luas dan ke depan bisa mendirikan pabrik kelapa sawit sendiri. Gubernur Jambi Haji Porori Umar M.Hum dalam sambutannya juga menyampaikan sangat mendukung pelaksanaan kegiatan ini dan berharap ke depan bisa lebih baik sehingga mampu mensejahterakan masyarakat Provinsi Jambi khususnya di Kabupaten Batanghari. Regina Masli, LPPL Bahana Batanghari melaporkan untuk Suara Nusantara. Saudara, kalau kita dengar kata LP atau Lembaga Pemasyarakatan, yang terbayang apa, Ayu? Mungkin sesuatu yang sangat menyeramkan? Ya, betul. Tapi ternyata tidak seperti itu. Salah satunya Rutan Kelas 2B Batang yang sekarang ini semakin prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oke, berikut liputan tim Media Center Batang. Rutan Kelas 2B Batang kini semakin menunjukkan transformasi pelayanan publik yang lebih prima dan mengedepankan keramah tamahan sehingga kenyamanan diperoleh masyarakat dan warga binaan pemasyarakatan. Berbagai pelayanan yang dilakukan lebih cepat,
dapat berpengaruh positif bagi Kementerian Hukum dan HAM sehingga akan beroleh kepercayaan dari masyarakat serta awak media. Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Priyadi menegaskan, meskipun suasana nyaman sudah tercipta, namun pihaknya mengharapkan masyarakat untuk tidak berkeinginan menjadi penghuni rutan. Perubahan pelayanan kita untuk mengedepankan hospitality atau keramah tamahan. Ini penting saya sampaikan supaya masyarakat paham bahwa Kementerian Hukum dan HAM sedang melakukan perubahan terkait dengan pelayanan publik. Sementara Wakil Bupati Batang, Suyono, mengapresiasi berbagai inovasi pelayanan yang diberikan pihak rutan baik kepada masyarakat maupun warga binaan pemasyarakatan. Memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dengan Karutan ini bahwa banyak inovasi baik dari sisi pelayanan, tempat, dan lain-lainnya. Berarti ini ada pembukaan berbagai space untuk bisa anak-anak yang ada di Rutan ini bisa berkreasi dan berkreatif untuk menciptakan sesuatu yang baru. Ini luar biasa. Wakil Bupati menambahkan, pelayanan prima yang diusung Rutan Batang sangat positif, yaitu berupaya melayani masyarakat sesuai dengan harapan Kementerian Hukum dan HAM. Tim Liputan Media Center Batang melaporkan. Berita selanjutnya, pertemuan orientasi bidan tentang deteksi dini penyakit HIV/AIDS pada ibu hamil tahun 2020 dibuka oleh Wakil Bupati Banyuasin. Dan informasi tentang hal tersebut akan disampaikan oleh Imelda dari Banyuasin. Pertemuan orientasi bidan tentang deteksi dini penyakit HIV/AIDS pada ibu hamil tahun 2020 dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Banyuasin Haji Slamet Sumasentono SH, sekaligus sebagai Ketua Pelaksana Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Banyuasin. Selanjutnya, PLT Kepala Dinas Kesehatan Dr. Rini Pratiwi MKes diwakili Sekretaris Dinas Kesehatan Dr. Haja Reni Sahara MKes, Sekretaris KPA Haja Rodia Nawawi AMKep beserta staf. Turut hadir PLT Kepala DP2KB P3A Dr. Randa Yosi Zartini MM dan narasumber Sulardi SKM MKM Dr. Almuzir Yuliansa SPOG dari Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin. Rangkaian acara dihadiri peserta dari 1 orang bidan subkoordinator Puskesmas dan 1 orang bidan desa di wilayah kerja Puskesmas se-Kabupaten Banyuasin. Dengan jumlah keseluruhan 66 orang, pertemuan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan khususnya kepada ibu dan untuk pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Adapun puskesmas yang telah dilakukan set-up klinik PCT HIV/AIDS meliputi Puskesmas Sukajadi, Kenten Laut, Betung, Sungsang, Mariana, Gasing, Pangkalan Balai, Cakabaring, Sungai Dua, Dana Mulia, Srikaton, Cintamanis, Tirta Harja, Tanjung Lago, Makarti Jaya, Semuntul, Swatape, Petaling, dan Pengumbu. Imelda, LPPL Radio Suara Banyuasin untuk Suara Nusantara. 30 PTT pegawai tidak tetap di lingkungan pemerintah Kabupaten Purworejo resmi menyandang status PNS. Pengambilan sumpah janji dilaksanakan di ruang Arahiwang Setda, Kabupaten Purworejo. Berikut laporannya yang akan disampaikan oleh Rizky Amelia dari Radio Irama FM Purworejo. 20 PTT resmi menyandang status PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Purworejo. Sebanyak 22 orang calon pegawai negeri sipil formasi pegawai tidak tetap bidan dan 8 orang CPNS dari formasi lainnya resmi menyandang status sebagai PNS di lingkungan Pemkab Purworejo. Mereka diambil sumpah janjinya langsung oleh Bupati Purworejo Haji Agus Bastian SEMM bertempat di ruang Arahiwang Setda Purworejo pada Senin 14 September 2020. Bupati berharap para PNS yang dilantik dapat benar-benar menghayati isi sumpah yang telah diucapkan dalam setiap tugas sebagai PNS. Karena pada hakikatnya sumpah yang telah diucapkan merupakan kesanggupan terhadap negara dan juga janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan, semula memang tidak akan meresmikan PTT sebagai PNS. Namun, karena per 1 Oktober jika tidak dilantik akan batal menjadi PNS, maka dengan segenap kekuatan pemerintah daerah tetap melantik 30 peserta menjadi PNS. Seharusnya ada lebih dari 22 orang tetapi didahulukan yang akan segera kadaluarsa.
Bupati berharap PNS yang dilantik dapat menunjukkan komitmen dan tanggung jawabnya sebagai PNS di jajaran Pemkab Purworejo. Sekaligus dapat menjaga rambu-rambu dalam setiap tindakan sebagai aparat pemerintah saat melaksanakan tugas dan fungsinya. PNS diharapkan dapat memegang amanah yang diemban dalam bentuk semangat dan kinerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Bupati menambahkan, jangan sampai setelah dilantik menjadi santai dan tidak disiplin. Namun, Bupati yakin peserta yang dilantik akan patuh pada undang-undang yang berlaku dan akan tetap disiplin. Terkait dengan merebaknya wabah COVID-19, Bupati berharap aparatur negara untuk turut memberikan teladan dan mengedukasi masyarakat Purworejo agar terus mematuhi protokol kesehatan. Apalagi saat ini kasus terkonfirmasi COVID-19 telah mencapai lebih dari 500 orang. Dari Purworejo, saya Rizky Amelia melaporkan untuk Suara Nusantara. Ya, saudara, laporan dari Irama FM merupakan berita terakhir kali ini. Tapi sebelum kita berpisah, ada pesan dari Bapak Erwin Ibrahim STMM MBA, Ketua Asosiasi LPPL Radio TV Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi COVID-19 belum usai. Saat ini kita telah lihat bagaimana masyarakat Indonesia telah kembali bangkit di dalam memulihkan ekonomi di era adaptasi kebiasaan baru atau new normal. Tetapi jangan lupa bahwa protokol kesehatan di dalam menghadapi COVID-19 harus terus kita jaga. Saya Erwin Ibrahim, Kepala Bapedalitbang Kabupaten Banjarmasin, Provinsi Sumatera Selatan, dan juga Ketua Asosiasi Radio TV LPPL Indonesia, mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk terus menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita, dan terus memakai masker. Karena masker saya menyelamatkan Anda, dan masker Anda menyelamatkan saya. Saudara, Suara Nusantara edisi ke-71 telah Anda ikuti, produksi Radio Irama FM Purworejo. Oke, nantikan kembali Suara Nusantara pekan depan di radio dan televisi kesayangan Anda. Kita mohon pamit, saya Ayu. Dan saya Bayu Jakaria. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia, baru saja Anda dengarkan Suara Nusantara. Suara Nusantara edisi ke-71 produksi Radio Irama FM Purworejo. Suara Nusantara disiarkan di banyak radio dan televisi se-Indonesia di bawah naungan Asosiasi LPPL Radio dan Televisi Indonesia.